Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Julianto, bernimkan 20042130. Baiklah, kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai peranan lembaga birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Faktor penting yang mendorong kenapa reposisi birokrasi dalam proses politik di tingkat lokal perlu segera direalisasikan, yaitu yang pertama adalah kompleksitas dinamika masyarakat lokal. Termasuk dalam kategori ini adalah pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, munculnya masalah-masalah sosial politik yang lahir sebagai akibat alokasi sumber daya ekonomi publik yang bias, dan berbagai pengaruh yang berasal dari lingkungan eksternal masyarakat lokal. Yang kedua adalah perubahan paradigma pengelolaan negara dari government oriented ke governance oriented. Selama ini birokrasi publik diasumsikan memiliki otoritas tunggal terhadap masalah-masalah publik. Birokrasi publik seolah-olah berdiri di atas masyarakat, sementara aktor-aktor lain yang ada di masyarakat dianggap tidak memiliki dimensi kepublikan dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok masing-masing. Di zaman Orde Baru, birokrasi publik tidak hanya sekedar menjadi instrumen untuk menjalankan program-program pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam percaturan politik. Di tingkat nasional, birokrasi diposisikan sebagai salah satu jalur atau jalan untuk mempertahankan single majority yang dinikmati partai penguasa. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pemanfaatan jaringan birokrasi lokal dalam proses pemilihan umum. Banyak kasus mengungkapkan bahwa aparat birokrasi lokal, mulai dari kepala daerah, camat dan kepala desa, terlibat aktif sebagai vote getters dalam setiap pemilihan umum yang diadakan selama rezim baru berkuasa. Kentalnya keterkaitan birokrasi dengan isu politik juga tidak bisa dihilangkan ketika Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Di era ini munculnya slogan politik adalah Panglima, membawa birokrasi terhanyut pada persoalan-persoalan politik dalam rangka mempertahankan identitas. Salah satu aspek penilaian adalah birokrasi pemerintahan atau lembaga pemerintahan yang mengidentifikasikan sejauh mana lembaga pemerintahan memberikan kemampuan pelayanan yang baik, berorientasi pada pelanggan atau publik, menjaminnya korupsi, atau berorientasi pada kerangka hukum yang jelas. Banyak faktor yang signifikan menjelaskan kondisi keterpurukan birokrasi di tanah air, dan beberapa dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Yang pertama yaitu masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Yang kedua, sistem pemerintahan desentralisasi yang digulirkan sejak era reformasi merupakan angin segar dalam pelaksanaan birokrasi, terutama di daerah. Yang ketiga yaitu konsekuensi dari otonomi daerah yang kebablasan inilah tidak bisa dinafikan kondisinya saat ini. Banyak posisi atau jabatan birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Birokrasi pemerintahan dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya adalah dua hal yang berbeda. Birokrasi adalah instrumen dari negara ataupun pemerintahan yang melaksanakan tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan melalui proses politik. Oleh karenanya, kehadiran politik dan birokrasi tidak akan dapat dihindari. Karena dalam birokrasi pemerintahan tidak mungkin hanya ada para birokrat tanpa hadirnya institusi politik. Birokrasi pemerintahan tentunya diharapkan sebagai suatu konsep yang ideal bagi organisasi pemerintahan yang merupakan garis terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya,
Salah satu perubahan selain reformasi birokrasi yang sedang digalak-galakan pada saat ini, perlu juga dilakukan perubahan mindset, yakni pandangan birokrasi terhadap kekuasaan yang cenderung menjadikan birokrasi sebagai kekuatan yang sakral. Kekuasaan birokrasi yang mewujudkan jabatan pejabat bisa sangat menyakitkan dan hampir tidak bisa ditembus oleh masyarakat yang sangat lemah di hadapan birokrasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang salah atau kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.